Shalom, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dan kita akan bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kali ini firman Tuhan saya akan berbicara tentang kuasa firman itu. Mengapa firman Tuhan itu sangat penting dan itu utama dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Dan saya akan membukanya dengan memulai membaca Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Saudara, di sini dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi, saudara, alam semesta yang ada itu memiliki permulaan. Tetapi Allah sendiri tidak memiliki permulaan. Dia kekal dari selama-lamanya, dari kekal sampai kekal. Dia tidak memiliki permulaan dan tidak memiliki akhir. Dia ada, saudara-saudara, dalam tidak ada batas waktu dan tidak dikuasai waktu dan tidak ditentukan oleh waktu. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, dikatakan Dia memulai alam semesta. Bumi yang kita tempatkan ini, Dia yang menciptakan semua itu. Dengan apa Dia mencipta, saudara-saudara? Ketika Dia mencipta, saudara-saudara, dikatakan bahwa ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah. Karena pada waktu itu awal Dia menciptakan langit dan bumi, bumi masih kosong, dikatakan di sini. Ya, gelap gulita menutupi samudra raya, jadi ada air kosong, gelap gulita. Tetapi di tengah-tengah keadaan situasi itu, roh Allah melayang-layang di atasnya. Dan berfirmanlah Allah, jadilah, katakan terang, lalu terang itu jadi. Pada hari pertama, Allah berfirman. Hari kedua, Allah berfirman. Hari ketiga, Allah berfirman. Hari keempat, Allah berfirman. Kelima, Allah berfirman. Dan hari keenam, Allah juga berfirman. Bahkan ketika Dia mau membentuk manusia, saudara-saudara, Allah berkata di antara mereka, ya, di antara mereka Bapa, Putra, Roh Kudus, mereka berbicara, marilah kita mengeluarkan perkataan, mengeluarkan firman. Maka dikatakan di sana bahwa berfirmanlah Allah, marilah kita. Ya. Ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi segala sesuatu itu, saudara, diciptakan dari firman. Semua terbentuk oleh karena firman, tercipta, saudara-saudara. Dan tanpa firman tidak ada yang terjadi, saudara-saudara. Ini luar biasa. Kuasa, kekuatan, daya cipta daripada firman itu tidak terkatakan, saudara-saudara. Luar biasa dahsyatnya. Ya, tidak terpikirkan oleh kita bagaimana kekuatan, kebesarannya, tetapi Dia betul-betul adalah Maha kuat. Itu sebabnya di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat 12 dikatakan di sana bahwa firman Allah itu hidup, kuat, dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Seringkali orang berkata bahwa firman Allah itu seperti pedang bermata dua. Tidak. Firman Allah tidak seperti pedang bermata dua, tetapi lebih tajam dikatakan. Biasanya pedang bermata dua itu dipakai dalam peperangan-peperangan dan itu sangat tajam. Tapi firman Allah jauh lebih tajam. Dan Dia hidup dan Dia kuat. Karena Dia hiduplah, maka Dia bisa menghidupkan banyak hal. Karena Dia begitu kuat, maka Dia kuat untuk melakukan hal-hal mujizat-mujizat. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dia menembus kedalaman jiwa, memisahkan sumsum saudara-saudara jiwa. Dia sanggup membedakan di dalam diri manusia mana kesombongan, mana kedagingan, mana hal-hal yang buruk, dan Dia bisa pisahkan.
Firman Allah mengubah hidup orang, menjadikan hidup orang saudara-saudara baru karena firman. Hanya firman itulah saudara yang berkuasa, yang dahsyat, yang melakukan perkara-perkara yang besar. Bukankah saudara-saudara, firman itu dikatakan oleh Yohanes, ya Rasul Yohanes. Namun ya Yohanes dalam Yohanes 1 dikatakan demikian. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, ketika dia berkata pada mulanya adalah Allah, bukan berarti dia berbicara tentang waktu, bahwa tiba-tiba Allah itu dimulai. Tidak. Seperti saya katakan tadi, bahwa Allah tidak dibatasi oleh waktu dan tidak punya waktu. Saudara-saudara, dalam kekekalannya, tidak ada waktu yang membatasi hidupnya, saudara-saudara. Dia ada dari kekal kepada kekal. Jadi dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak dikuasai oleh ruang waktu, saudara-saudara. Dia tidak diperanakkan dan tidak memperanakkan. Dan itulah Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan kita. Dikatakan di sini bahwa pada mulanya Allah, ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Dia ingin menjelaskan di sini bahwa pada mula segala sesuatu itu, ya, dimulai dengan firman. Firmanlah saudara-saudara yang berkuasa memulai segala sesuatu yang ada di alam semesta dan bumi ini dan segala isi bumi. Firmanlah yang memulai segala sesuatu, dan dijelaskan oleh Yohanes bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Dan yang lebih dahsyat lagi dalam hal ini, saudara, dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kamu. Firman yang berkuasa, firman yang hidup, firman yang kuat, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, firman yang mencipta, yang memberi hidup kepada tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya di dalam hidup ini, saudara. Dialah firman. Dan firman itu telah turun ke dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Diam di antara manusia. Dan kita bersyukur, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Ketika dia turun, dia menunjukkan kuasa dari firman itu. Apa yang dilakukan Yesus selama dia ada di bumi? Dia menyembuhkan orang sakit. Dia mentahirkan orang kusta. Mencelikkan mata yang buta, orang yang bisu berbicara, orang lumpuh berjalan, pendarahan 12 tahun, yang mati, tangannya mati sebelah, itu stroke mungkin kalau kita sekarang, saudara. Ya, ada yang kanker pendarahan 12 tahun, bahkan saudara yang mati, anak muda yang mati, anak seorang janda, Lazarus, saudara-saudara yang mati, sudah 4 hari dihidupkan kembali. Hanya dengan memanggil namanya Lazarus, keluarlah. Dan dia Lazarus keluar dari kuburan. Anak janda yang diusung mau pergi dikubur, bertemu dengan Yesus. Yesus memegang dan membangunkan anak muda itu dan bangun. Dan banyak mujizat-mujizat yang lain. Selain mujizat kesehatan dan kehidupan membangkitkan orang mati, Yesus membuat mujizat dalam hal makanan. Dia memberi makan 5.000, 4.000 orang. Dia memperhatikan orang-orang. Bahkan membayar pajak. Dia mujizat dalam hal ekonomi. Dia melakukannya, saudara, melalui mulut seekor ikan. Petrus memancingnya dan dia menemukannya di dalam dan bisa membayar pajak. Luar biasa. Sungguh, saudara, ini adalah kuasa dari firman. Karena itu penting dalam hidup orang percaya untuk kita hidup dalam firman Allah, memiliki firman dan mengenal firman, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena dia berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-12, saudara-saudara, ya pasal yang ke-14 ayat yang ke-12, dia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa.
Jadi saudara, Yesus berkata, bukan hanya dia yang bisa melakukan hal itu, tetapi orang yang percaya. Orang percaya, saudara-saudara, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana saudara-saudara orang-orang percaya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus? Puji Tuhan saudara-saudara bahwa Yesus tidak hanya berbicara menyampaikan bahwa kita bisa mengerjakan seperti yang dia kerjakan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Tetapi saudara, dia memberikan rahasia daripada kekuatan dia bekerja itu, saudara-saudara. Nah, kita kembali saudara-saudara kepada Kejadian pasal 1 tadi, ayat yang kedua dikatakan bahwa bumi ini masih kosong dan gelap gulita, tetapi roh Allah melayang-layang di atasnya. Apa yang dilakukan roh Allah, saudara-saudara, di tengah-tengah kegelapan? Apa yang dilakukan roh Allah di atas samudra raya? Bahwa ada krisis terjadi, ada gelap gulita sama sekali. Dan ada samudra yang begitu besar, yang begitu luas, seluruh bumi hanya air, saudara-saudara. Dan roh Allah ada di atasnya, bukan di dalam tenggelam, tetapi dia menguasai semuanya, saudara. Dan itulah yang terjadi ketika saudara-saudara firman dilepaskan, roh Allah berkarya. Dan terjadilah seperti yang dikatakan oleh firman Allah. Jadi rahasianya saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus adalah bahwa ketika firman disampaikan, roh Allah bekerja di dalamnya, maka terjadi seperti yang dikatakan. Jadi ada kerjasama di antara mereka, saudara-saudara. Ada kerjasama yang luar biasa. Kisah Rasul pasal 10:38 dikatakan Yesus itu yang berkeliling melakukan mujizat dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang bekerja di dalam diri Yesus, saudara, karena dia ada di bumi sebagai manusia 100%, tetapi dia punya keilahian dari Roh Kudus selama berada di bumi itu 100%, saudara-saudara. Dan dia mengerjakan semua yang dia kerjakan dalam kuasa firman dari Bapa yang diberikan kepadanya, lalu kemudian Roh Allah bekerja dan terjadilah mujizat. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus dibaptis, Roh Kudus turun, dan sejak dari situlah terjadi mujizat-mujizat dalam pelayanan Yesus. Dia mengalahkan iblis setelah dia dibaptis. Dia dicobai, saudara-saudara, oleh iblis, dan dia menang atas itu dengan menggunakan firman. Firman dia mengalahkan iblis. Jadi saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bahwa ketika Yesus ada di bumi mengerjakan adalah memberikan teladan. Apa yang dia lakukan. Lalu kemudian dia dedikasikan itu semua kepada murid-muridnya. Murid-muridnya, saudara-saudara, dicurahinya Roh Kudus, lalu menulis semua ini dan mendedikasikan itu kepada kita. Firman itu diberikan kepada kita, saudara-saudara. Lalu kemudian terjadi bahwa Roh Kudus bekerja mengurapi setiap orang percaya. Yesus berjanji, saudara-saudara, bahwa dia tidak meninggalkan kita atau murid-muridnya itu sendirian sebagai yatim piatu. Tetapi dia akan mengutus penghibur. Dikatakan dia mengutusnya. Untuk apa, saudara? Untuk mengingatkan kita akan kebenaran. Jadi kalau kebenaran firman Allah penuh di dalam kita, Roh Kudus bekerja melalui firman yang ada di dalam kita. Roh Kudus berkarya sesuai dengan firman itu, saudara. Dan Roh Kudus mengerjakan mujizat-mujizat, saudara, melalui firman yang ada dalam kita. Roma 11 berkata 8 bahwa firman iman itu ada dekat. Di mana dia? Di dalam mulutmu. Sehingga Rasul Paulus berkata, karena kami percaya maka kami berkata-kata. Berkata-kata.
berfirman. Itu sebabnya penting kita punya firman setiap hari dalam hati, dalam diri kita, pikiran kita, seluruh diri kita ini. Kita tenggelam dalam firman Allah itu, supaya yang keluar dari mulut kita adalah firman. Karena firman itu mencipta. Firman itu, saudara-saudara, mengerjakan yang terbaik dalam hidup ini. Firman itulah, saudara-saudara, yang melakukan mujizat-mujizat bersama dengan Roh Allah. Kita bersyukur bahwa hari ini kita memperingati, saudara-saudara, keturunan Roh Kudus. Roh Kudus diberikan, saudara-saudara, untuk memampukan murid-murid, orang-orang percaya, saudara-saudara, untuk memberitakan firman. Yesus berkata bahwa kalau Roh Kudus turun atas kamu, maka kamu akan menjadi saksiku, dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita tidak bisa memberitakan itu tanpa kuasa Roh Kudus. Karena firman itu berfungsi, firman bekerja ketika Roh Kudus berkarya bersama dengan dia. Itulah pentingnya mengapa orang percaya perlu menerima, perlu mengalami kepenuhan Roh Kudus senantiasa. Perlu, saudara-saudara, mengalami baptisan dalam Roh. Dan ketika dia dibaptis, dia dipenuhi, dan karunia-karunia Roh bekerja, dan setiap hari dia harus penuh. Dalam arti bukan dibaptis lagi, tetapi mengalami kepenuhan, dipelihara hubungan, persekutuan dengan Roh itu, supaya di dalam kita berkarya, di dalam kita bergerak, di dalam kita bekerja, di dalam kita belajar, dalam melakukan semua aktivitas kita. Kalau itu didasarkan di dalam kebenaran firman Allah dan Roh Kudus bekerja melalui kita, betapa luar biasa dahsyat kehidupan kita, saudara. Akan terjadi banyak perkara-perkara yang besar, karena kita tahu bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus, Roh kebenaran, Roh Kristus, Roh Kudus, itu yang bekerja di dalam kita. Karena itu, saudara, bangun hubungan itu terus, pelihara itu terus dalam hidupmu, hubungan pribadi dengan Tuhan, dan yaitu Roh Kudus. Dia yang bersama dengan kita di hari-hari ini. Dialah yang tinggal di dalam kita. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus berkata kepada kita bahwa tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, di mana Roh Allah ada diam di dalam kamu. Ya, ayat 19, 1 Korintus 6:19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika kita dipenuhi firman Allah dan Roh Kudus penuh di dalam kita, maka saudara, kita ini bukan milik kita lagi, tetapi Roh Tuhan di dalam kita memiliki hidup kita ini. Ketika kita bekerja, ketika kita belajar sebagai pengajar, sebagai pelajar, ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas hidup kita di rumah, di luar rumah, saudara-saudara, dimanapun kita berada, kalau itu di bawah kebenaran firman Allah dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka di sana kita akan melihat berkat-berkat Allah senantiasa dinyatakan. Penyertaan Tuhan nyata, kuasa Tuhan bekerja, mujizat-mujizat terjadi, karya-karya Tuhan sungguh luar biasa akan dinyatakan di sana. Karena itu, saudara-saudara, sekali lagi saya mau katakan bahwa firman iman, firman yang mencipta, firman yang membentuk, membuat dunia, alam semesta dan segala isinya ini, saudara, ada dan teratur rapi sedemikian rupa, saudara-saudara, tertata sedemikian rupa, itu jadi karena firman. Dan firman iman itu, saudara, karena iman Allah berfirman maka jadi. Maka saudara-saudara, hal yang sama terjadi ketika kita penuh firman, maka firman itu menimbulkan iman. Maka iman membuat kita berkata-kata dengan berdasarkan kebenaran, dan Roh Tuhan mengurapi itu.
maka terjadilah kuasa firman Allah dalam hidup kita. Karena itu saudara, jangan jauh dari firman Allah. Biarkan firman bekerja di hidupmu. Biarkan Roh Kudus mengurapi firman itu. Sehingga dalam pekerjaanmu, ketika engkau memberkatinya, ketika engkau bekerja berdasarkan firman itu, ketika engkau belajar berdasarkan firman itu, bergerak berdasarkan firman itu, saudara-saudara, maka engkau akan melihat kuasa Allah memberkati seluruh hidupmu. Melihat kemuliaan Allah dinyatakan di sana. Memelihara, menyertai engkau, mencukupkan saudara, dan membuat engkau berhasil di segala jalanmu. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya mengajak kita, jemaat Rema, khususnya keluarga besar Rema, Restoration Makassar, untuk mengikuti pembacaan firman Allah dan juga penjelasan-penjelasan yang saya berikan di sana, saudara-saudara. Belajar bersama setiap hari. Entah saudara mau pakai itu pagi hari bersama keluarga atau malam bersama keluarga, membaca firman Allah, mendengarkannya, dan keterangan-keterangan singkat yang saya berikan. Saya mengajak kita semua untuk setiap hari isi hidup kita. Mulailah sama seperti dunia dimulai dengan firman, saudara. Mulailah hidupmu dengan firman. Mulailah aktivitasmu. Mulailah semua keadaanmu itu ikutkan firman. Biar firman bekerja di sana, saudara. Karena dia hidup, dia kuat, dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Hal-hal yang kau anggap mati, gagal, tidak sukses, karena firman Allah kau katakan ke dalamnya, maka dia bisa hidup kembali. Usahamu bisa hidup dan sukses di dalamnya ketika firman engkau perkatakan ke dalamnya. Berkat-berkat engkau perkatakan ke dalam kesehatanmu, ke dalam rumah tanggamu, ke dalam seluruh hidupmu, saudara. Katakan kebenaran firman Allah. Artinya engkau sedang menciptakan kehidupan ke dalamnya. Engkau sedang membuatnya menjadi kokoh, kuat, menjadi berkat, saudara-saudara. Menjadi tajam, berkat, memberkati orang-orang lain. Demikian juga pribadimu, hidupmu. Kalau engkau memperkatakan firman yang benar tentang hidupmu, tentang kesehatanmu, tentang kepribadianmu, saudara-saudara, tentang kemampuan-kemampuan Allah yang dia berikan di dalam dirimu, saudara, maka saudara-saudara, engkau akan memiliki hidup yang sesungguhnya, hidup yang berkuasa, saudara-saudara. Dan engkau akan melihat juga bahwa firman itu bekerja dalam hidupmu, saudara, dan dia kuat. Dia kuat memisahkan hal-hal yang kau anggap selama ini tidak baik dalam hidupmu. Dia kuat untuk melepaskan engkau dari ikatan-ikatan, dari belenggu-belenggu dosa, dari keangkuhan, kesombongan, keserakahan hidup, dari segala hal-hal kedagingan hidup. Dia kuat untuk memisahkan itu semua dari dalam. Karena dia lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Dan dia sanggup memisahkan semua hal-hal yang tidak baik dalam kita. Dan senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang hidup dari Allah. Sehingga hidup kita, saudara, sama seperti Rasul Paulus. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Karena itu, saudara, jangan abaikan Roh Kudus dalam hidupmu. Jangan abaikan firman Allah. Baca, renungkan, lakukan. Tetapi lebih dari itu juga, saudara, jangan abaikan Roh Kudus. Minta setiap hari Roh Tuhan mengurapi dan menyertai saudara. Biarkan ketika engkau bekerja, melakukan segala aktivitas hidupmu di rumah, di luar rumah, dimanapun engkau berada, dalam kuasa urapan Roh Kudus. Dan saya percaya engkau akan melihat kehidupan yang kuat di sana, saudara-saudara. Oleh karena Roh Allah bekerja. Kiranya firman Tuhan hari ini, di mana kita memperingati keturunan Roh Kudus, saudara-saudara, itu menguatkan kita semua bahwa bukan kita lagi, bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi karena Roh Tuhan ada pada kita, ada di dalam orang-orang percaya. Karena itu, saudara, buka hatimu senantiasa. Izinkan kuasa Roh Kudus, biarkan urapan Roh Kudus mengalir di dalam engkau, tercurah di dalam engkau, saudara-saudara. Urapan Roh Kudus yang bekerja di dalam engkau,
sehingga sungguh-sungguh engkau melihat saudara-saudara akan karya Allah yang ajaib. Bahwa betapa dahsyatnya hidupmu, betapa ajaibnya Allah menciptakan engkau, dan betapa Allah mengasihi dan Allah mau memakai engkau dalam kuasa yang luar biasa di tengah dunia ini, menjadi terang, menjadi garam kepada dunia ini, saudara-saudara. Buka hatimu, biarkan rohnya bekerja. Biarkan Roh Kudus hari ini, saudara, tercurah atasmu. Kalau selama ini engkau merasa ada banyak hal yang belum bisa saudara-saudara lepaskan di dalam dirimu selama ini, mulailah setiap hari dengan firman. Biar firman membaharui pikiran-pikiranmu, hatimu. Dan firman akan mulai melepaskan semua hal-hal yang tidak baik dalammu. Dan terima Roh Kudus. Hari ini, buka hatimu. Biar Roh Kudus mengurapi engkau. Biar kuasa Roh Kudus memenuhi engkau. Dan biar Roh Kudus yang bekerja di setiap firman yang kau dengar, kau baca, kau ketahui, engkau miliki dalam dirimu. Haleluya. Terpujilah Tuhan kita. Mari kita berdoa, saudara. Engkau buka hatimu kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus bekerja. Saya percaya api Roh Tuhan. Api Roh Tuhan sedang turun atasmu, saudara. Mari kita tundukkan kepala. Engkau tundukkan kepala. Dan saya percaya saat ini, saudara, bahwa Roh Kudus sedang turun ke atasmu. Ke atas keluarga besar Rema. Jemaat-jemaat Rema, bahkan kepada setiap orang yang mendengar ini, aku berdoa dalam nama Yesus, urapan Allah, kuasa Allah, urapan kuasa Tuhan mengalir, urapanmu Tuhan, urapanmu Tuhan, jamah kuasamu atas umatmu, kuasamu mengalir Tuhan, mengalir Roh Kudus, urapi Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dahsyat terjadi Tuhan, urapan Allah yang dahsyat terjadi, kuasa Allah yang dahsyat terjadi, kemuliaan Allah yang dahsyat. Jamah Roh Kudus, jamah, urapi. Aku urapi dalam nama Yesus setiap yang sedang mendengar jemaat-jemaatmu dan setiap yang mendengar siaran ini. Penuh dengan Roh Kudus. Penuhi Tuhan. Penuhi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan oleh kuasa Roh Kudus juga ini, ada perkara-perkara yang mengikat. Kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat. Terlepas dalam nama Yesus. Sakit penyakit sembuh dalam nama Yesus Kristus. Nah, firman Allah berkata, oleh bilur-bilur Yesus engkau telah disembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit sembuh. Penyakit apapun itu Tuhan. Penyakit di bagian kepala, dada, jantung, paru-paru, lambung, usus, saluran-saluran cerna, saluran-saluran kencing, stroke, lumpuh, penyakit-penyakit kanker, AIDS, dalam nama Yesus Kristus. Penyakit jantung, dalam nama Yesus, aku perintahkan engkau terlepas dari tubuh yang sedang mendengar, yang sedang berdoa ini. Dalam nama Yesus Kristus, engkau sembuh. Kau sembuh dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, saudara, letakkan tanganmu pada dalam dan terima dalam nama Yesus. Kuasa Allah menyembuhkan. Hari ini, saya percaya urapan Tuhan bekerja. Kuasa Roh Kudus sudah tercurah atas kita semua. Dan biar Tuhan, kuasa ini memampukan umat-Mu ya Tuhan, untuk bersaksi, memberi keberanian bersaksi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, Allah yang kuasa, Allah yang dahsyat melakukan segala perkara. Berkati umat-Mu. Berkati di tengah-tengah kehidupan mereka. Rumah tangga diberkati. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus hadir dengan firman dan Roh Kudus hadir di setiap rumah tangga. Memulihkan ya Tuhan. Menjamah
dan memberkati ya Tuhan. Usaha-usaha diberkati, pekerjaan anak-anakmu yang dalam pendidikan diberkati, menjadi anak-anak yang cerdas, yang unggul di segala bidang dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau ajaib, dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup ini. Dan kami bersyukur atas perbuatan-perbuatan-Mu yang besar dan ajaib ini Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Di doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap bangun persekutuan dengan Tuhan, dan sekali lagi ikuti setiap hari pembacaan firman Tuhan yang hari-hari ini saya mulai dari kitab Mazmur dan memberikan penjelasan-penjelasan yang akan saya kirimkan di dalam grup kita melalui dalam bentuk audio yang saudara bisa dengar bersama-sama seluruh keluarga. Ya, kiranya itu semua menjadi berkat buat kita semuanya. Dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Hari Pentakosta Keturunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Salam restorasi.